Kalau kamu suka nonton film aksi, pasti nggak asing sama sosok yang satu ini, Tom Cruise. How many different licenses do you have? I mean, I've airplanes, commercial license, jets, a bunch of different airplanes, motorcycles, parachutes, boats. I have my real estate license. Aktor yang sudah malang melintang di Hollywood sejak era 80-an ini bukan cuma dikenal karena wajah ganteng atau nama besar doang, tapi karena satu hal yang bikin dia beda dari aktor-aktor lainnya. Dia gila dalam arti yang positif. Gila dalam hal dedikasi, keberanian, dan totalitas saat main film. Bayangin aja, dia sendiri yang loncat dari pesawat ribuan kaki di udara. Dia sendiri yang naik motor ngebut tanpa pengaman di atas tebing. Dan dia juga yang manjat Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, tanpa bantuan stuntman. Semua dilakukan demi menghadirkan tontonan yang maksimal buat penonton. Ya nggak heran kalau banyak yang bilang Tom Cruise adalah aktor terakhir di Hollywood yang masih ngelakuin aksi nyata kayak gitu. Tapi makin kita kenal sosok Tom Cruise, makin kita sadar kalau dia bukan cuman aktor aksi biasa. Di balik semua adegan keren yang bikin deg-degan, dia juga punya sisi pribadi yang penuh tanda tanya. I'm just telling you right now. Okay? Just put your manners back in. Seorang pria dengan semangat tinggi, energi yang gak habis-habis, tapi juga menyimpan banyak cerita aneh dan kontroversi yang bikin publik terbelah antara kagum dan bingung. Lalu, meski usianya sudah masuk 62 tahun, Tom Cruise sama sekali belum ada rencana buat pensiun. Bahkan ya, dalam satu wawancara dia dengan yakin kalau dia pengen tetap main film sampai umur 100 tahun. Actually, I'm gonna make them into my hundreds. I will never stop. Never stop doing action. I will never stop doing drama, comedy, films. I'm excited. Dan anehnya kalau kita lihat semangatnya sekarang itu kayak bukan cuma lelucon. Dia masih kelihatan kuat, masih lari sekencang dulu dan tetap nekat ambil adegan berbahaya yang aktor lain pasti tolak mentah-mentah. I looked down. He knew he had broken his ankle. I crawled over the wall just to get past camera because I knew this is the take. Tapi nggak semua orang nyaman sama Tom Cruise. Ada yang bilang sikapnya terlalu positif sampai bikin orang lain merasa terintimidasi. Ada juga cerita dari rekan mainnya, Kerry Russell, yang ngerasa tertekan waktu syuting bareng. Dan siapa yang bisa lupa momen legendaris waktu dia lompat-lompat di sofa Oprah Winfrey sambil teriak soal cintanya. Momen itu viral dan dari situ banyak orang mulai ngelihat sisi lain dari dirinya. Selain itu, satu hal yang gak bisa dipisahkan dari Tom Cruise adalah keterlibatannya dalam organisasi Scientology. Sebuah organisasi yang katanya bisa bantu orang menyembuhkan trauma dan gangguan mental. Tapi di sisi lain juga disebut sebagai kelompok yang penuh rahasia, manipulatif, dan bahkan punya catatan kelam soal pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi anggotanya. Dan Tom Cruise, dia adalah wajah dari organisasi itu, anggota penting yang dipercaya punya posisi istimewa di dalamnya. Oke, kalau kita ngomongin Tom Cruise, mustahil nggak nyebut aksi-aksinya yang gila banget di film. Dia bukan tipe aktor yang tinggal duduk manis di kursi make up terus datang pas adegan close up. Dia tuh tipe aktor yang bilang, oh kita butuh adegan loncat dari pesawat? Oke, gua loncat sendiri. Di Mission Impossible Fallout, dia ngelakuin hello jump loncat dari ketinggian 7.600 meter sendirian tanpa stuntman. Di Ghost Protocol, dia manjat Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, cuman pakai kawat pengaman tipis. Gak cuman sampai di situ, dia juga pernah kejar-kejaran pakai motor di tebing yang curam banget tanpa helm. Satu kesalahan saja, nyawa taruhannya. Yang menariknya, yang bikin lebih gila lagi, dia ngelakuin itu semua di umur yang udah gak muda lagi. Tapi katanya justru dia menikmati semua tantangan itu. Buat dia semakin berbahaya, semakin nyata, semakin bagus buat penonton.
Tom Cruise percaya kalau penonton bisa ngerasain bedanya adegan yang beneran sama yang cuman efek komputer. Makanya dia rela capek, cedera, bahkan hampir celaka demi bikin film yang berasa ini bukan soal pamer keberanian, tapi soal totalitas dan rasa hormat ke penonton. Obsesi dia sama acting itu udah level dewa. Bukan cuman main film, dia juga sering ikut terlibat dalam proses produksi. Dan lucunya, di saat banyak aktor seusianya sudah mulai santai, Cruise justru masih pengen ngebut. Suddenly I do feel that force of my body's going up against the side of that fuselage. I'm thinking timing because how high are we above the ground? Now do I say my line? Kedengaran gila sih, tapi ya ini Tom Cruise. Buat dia, acting itu bukan cuma profesi, tapi panggilan hidup. Dan bisa dibilang, dia adalah salah satu dari sedikit aktor era lama yang masih bertahan di tengah gempuran CGI, superhero, dan teknologi serba instan. Dia bener-bener tipe Maverick, nekat, beda sendiri, dan gak peduli omongan orang. Bayangin, kamu lagi nonton wawancara selebriti di TV. Hostnya nanya pelan-pelan, suasananya kalem, tapi tiba-tiba bintang tamunya loncat ke sofa, teriak-teriak karena jatuh cinta. Yap, itu Tom Cruise. Dan sejak saat itu banyak orang mulai mikir, oke, kayaknya ada yang gak biasa dari orang ini. Momen Tom Cruise lompat-lompat di acara Oprah Winfrey waktu ngomongin cintanya ke Katie Holmes jadi salah satu kejadian paling viral di era awal YouTube. You know, Katie once told 17 magazine, yes! Satu sisi orang bisa bilang itu spontan, jujur, ekspresi cinta yang lepas kontrol. Tapi di sisi lain gak sedikit yang merasa itu terlalu lebay, terlalu aneh. Bahkan Oprah sendiri kelihatan bingung harus ketawa atau khawatir. Tapi kejadian aneh di sofa Oprah itu cuma satu dari sekian banyak momen unik Tom Cruise. Dalam wawancara tahun 2005 sama Matt Lauer di NBC, suasana berubah jadi tegang ketika Cruise mulai nyerocos soal psikiater dan obat-obatan. I don't want to compare things. I just say, I know you haven't mean that. No, because but what it is, it's that thing where you just. Dia nggak setuju sama penggunaan antidepresi, bahkan secara terang-terangan menyerang aktris Brooke Shields yang saat itu terbuka soal pengalamannya melawan depresi pasca melahirkan. Cruise bilang psikiater itu ilmu semu dan debatnya sama Matt Lauer berubah jadi adu argumen yang bikin penonton melongo. That psychiatry is a pseudoscience. But Tom, if she said that this particular thing helped her feel better. Dan kesan aneh tapi sopan ini nggak cuma muncul di layar kaca. Di balik kamera banyak cerita soal gimana Cruise memperlakukan orang di sekitarnya. Beberapa aktor yang pernah kerja bareng dia kayak Kerry Russell di Mission Impossible 3 bilang kalau Cruise tuh punya energi yang nggak masuk akal. Dia tetap bisa semangat, ceria, dan super positif dari pagi sampai malam tanpa istirahat. Tapi bukannya bikin suasana kerja jadi menyenangkan, justru banyak yang ngerasa terintimidasi. Out of a building that's about to explode, landing on top of a van as it pulls away. And he goes, listen, if we're jumping down and your hair catches on fire, just shake it out. I was like, okay. Really? Kalau kita ngomongin sisi paling misterius dan kontroversial dari hidup Tom Cruise, satu hal yang nggak mungkin dilewatkan adalah keterlibatannya dalam Scientology. Scientology is something that you don't understand. It's like Bukan cuma sekedar anggota, Cruise adalah wajah dari organisasi ini. Dia bukan hanya ikut-ikutan, dia jadi simbol kepercayaan itu, bahkan bisa dibilang sebagai nabi selebritinya Scientology. Awalnya Cruise dikenalkan ke Scientology lewat mantan istrinya Mimi Rogers. Waktu itu dia lagi berada di masa-masa awal karir dan merasa butuh sesuatu yang bisa bantu dia lebih fokus. Let me try to understand. The Church of Scientology. Is this something that feeds you spiritually? Or is it a technique that just helps your mind? Is it a religion? Yeah, I mean, by definition, it is a religion. And is it for you? Does it help you in a spiritual way? Yeah, but the thing is that it's not a matter of being fed something. And it is not someone telling you how to live your life. It is not someone feeding you what is real for them. It is what is real for you. It is a self-exploration. Scientology sendiri bukan agama biasa. Mereka percaya bahwa manusia sebenarnya membawa jiwa alien kuno bernama The Tens,
yang masih membekas dalam diri kita dan menyebabkan trauma, depresi, sampai masalah fisik. Untuk menyembuhkan itu, mereka pakai metode yang disebut auditing. Ya, semacam terapi pakai alat pendeteksi emosi yang tujuannya adalah menghapus jejak traumatis dari kehidupan masa lalu, termasuk kehidupan alien sebelum kita lahir. Tapi tentu saja semua itu nggak murah. Proses auditing butuh biaya besar, kadang sampai ratusan ribu dolar. Dan buat banyak anggota biasa, ini jadi jebakan finansial. Allowed to finish it until you write up a success story on how great it was and how it changed your life and how you would want other people to have that. Now, if you're like, I'm not really feeling it. You're like, oh, you're not? We're gonna have to go back and see what's wrong with your last level, and that costs you more money. Hop on the lobotomy machine, my friend. The beatings will continue until morale improves. But you get to a point where it literally costs you more money to say that thing didn't give you exactly what you hoped it would. So you're trained to lie to yourself. That's crazy. Just to save money. And then you get up and you lie to everyone else to get them to do it as well. Di sini kita mulai melihat dampak yang nyata dan dalam dari keterlibatan Cruz dalam Scientology. Ini bukan cuma soal pilihan agama pribadi, tapi juga bagaimana keyakinan itu masuk ke ruang-ruang paling intim dalam hidupnya. Dan ironisnya, makin dalam dia masuk ke dalam organisasi itu, makin banyak pula orang terdekat yang menjauh.